Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi terkait agenda Presiden Joko Widodo. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur pada 2 September 2024. Presiden meninjau RSUD Waika Bubak hingga penyaluran beras di gudang Bulog Sumba Barat Daya. Namun kunjungan Presiden ini disambut oleh masyarakat dengan sangat hangat di Kabupaten Sumba Barat. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pada 2 Oktober 2024 di daerah Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau kedua lokasi yang berbeda, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bubak hingga melakukan pemantauan kualitas beras ke gudang Bulog Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat. Kunjungan Presiden ke RSUD Waika Bubak terasa hangat disambut istimewa dari 2 siswi kelas 5 SD yang memberikan puisi yang tulus saat kedatangan kepala negara. Dalam kunjungannya, Jokowi melihat langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta perkembangan pembangunan gedung baru di rumah sakit tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan di wilayah terpencil, serta memastikan fasilitas medis yang lengkap sehingga RSUD Waika Bubak dapat berfungsi optimal dalam melayani masyarakat. Berharap ya tentu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya mungkin memberi perhatian dalam arti bahwa kami tidak akan berarti tidak punya kemampuan kalau pusat tidak memberi perhatian. Jadi kami menyampaikan terima kasih dan kami juga berharap agar pusat lebih juga melihat, memperhatikan dari aspek apa yang menjadi kewajiban kami berusaha untuk penuhi, tetapi mungkin ada hak-hak yang mungkin bisa kami dapat dari pemerintah pusat. Kunjungan kedua, Presiden Jokowi meninjau lokasi gudang Bulog Kampung Baru untuk memastikan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat berjalan dengan baik. Di saat yang sama, Presiden ingin memastikan bahwa beras yang didistribusikan kepada warga memiliki kualitas yang baik. Presiden tegaskan, stok pangan di gudang Bulog Sumba Barat mencapai 1.000 ton dan dalam kondisi aman. Presiden berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada calon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi ngecek karena kita juga memberikan bantuan pada rumah sakit di Sumba Barat untuk membangun gedung. Tadi gedungnya mungkin Desember selesai, tapi kalau setelah gedungnya selesai, yang paling penting alkesnya juga segera masuk. Nanti akan masuk CT scan, mamografi, CAT lab, dan untuk alkes-alkes yang lain. Tapi kita lihat tadi bangunannya sudah bagus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Kafamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyorot kapasitas rumah sakit hingga alat kesehatan. Dalam kunjungannya, Kepala Negara bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin memasuki sejumlah ruangan di RSUD Kafamenanu, mulai dari ruangan IGD, ruang perawatan anak, hingga ruang rawat inap. Kunjungan kerja yang dilakukan Kepala Negara dalam menyorot kapasitas rumah sakit hingga alat kesehatan di RSUD Kafamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, pada 2 Oktober 2024. Presiden sampaikan pemerintah akan menambah sejumlah alat kesehatan. Pasalnya setiap hari pasien bertambah sekitar 70 pasien yang berdatangan ke RSUD Kafamenanu. Kapasitasnya perlu ditambah, kemudian alkesnya memang sudah lama sekali tidak pernah kita intervensi, tapi tadi saya sudah nyampaikan ke Pak Dirut untuk disiapkan ruangannya dulu. Nanti akan kita kirim CT scan, CAT lab, mamogram, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Karena setiap hari yang masuk ke sini kira-kira 60-70 pasien. Saya kira perlu menambah tempat tidur. Pak Menkes tadi sudah kita sampaikan untuk juga ditambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden menanggapi perihal rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jokowi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan untuk kemajuan bangsa.
Presiden Joko Widodo menyambut baik soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers usai meninjau RSUD Keva Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepada awak media, Jokowi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sebuah langkah baik untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Sebelumnya Prabowo menyampaikan rencana pertemuan dengan Megawati harapannya bisa terjadi sebelum pelantikan. Namun diketahui pertemuan tersebut secepatnya akan digelar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin dan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur, di mana upacara ini sebagai upacara terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia yang turut didampingi beberapa pejabat lainnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur pada 1 Oktober 2024. Jokowi yang tiba di lokasi upacara pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas biru gelap turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta pejabat lainnya. Rangkaian upacara dimulai dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran dan laporan Komandan Upacara, Kombes Pol I Ketur Gede Adi Wibawa kepada Presiden Jokowi. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, naskah pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti, serta ikrar oleh Ketua DPR Puan Maharani. Upacara pun ditutup dengan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Selain upacara, Presiden Jokowi dan Menhan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau sumur lubang buaya sebelum meninggalkan lokasi. Sebagai informasi, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berdiri teguh. Peringatan ini juga sebagai tanda penghormatan untuk para pejuang yang gugur pada peristiwa G30 SPKI dalam mempertahankan Pancasila. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi lainnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat, pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengemukakan pentingnya pengembangan sentra ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia sebagai representasi kemajuan Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden usai meresmikan 7 pos lintas batas negara PLBN terpadu Indonesia di Kabupaten Timur Tengah. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Kepala negara melakukan peresmian di PLBN Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa perbatasan mewakili wajah Indonesia. Tak hanya itu, PLBN juga merupakan representasi dari kemajuan Indonesia di depan negara lain. Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai buffer zone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan. Dari 2015 sampai 2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019 dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024. Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, dengan total biaya 1,3 triliun rupiah. Jokowi menegaskan pembangunan PLBN dengan anggaran besar tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Indonesia yang melintasi perbatasan dan meningkatkan keamanan perbatasan, serta mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru. 7 PLBN terpadu yang tersebar di NTT Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan. Merupakan usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 27 impres jalan daerah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Oktober kemarin. Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur jalan agar mobilitas barang dan orang lebih lancar.
Mengawali sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jalan merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang ataupun mobilitas orang, serta pengiriman logistik dapat lebih lancar. Presiden Jokowi menjelaskan, di Provinsi NTT sendiri untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan dengan panjang sekitar 217 km. Presiden Jokowi berharap nantinya seluruh jaringan jalan di Provinsi NTT akan menjadi lebih baik lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perbaikan jalan, pembangunan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan impres jalan daerah yang menelan anggaran 737 miliar rupiah pada sore hari ini saya akan diresmikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo didampingi Presiden terpilih 2024-2029. Prabowo Subianto hadir dalam acara pelantikan anggota DPR RI 2024-2029. Momen akrab terlihat saat kedatangan Prabowo bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan yang berplat RI1 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI. Momen kehangatan menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara DPR MPR DPD RI pada Selasa 1 Oktober 2024 terlihat spesial. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam momen tersebut. Prabowo terlihat datang bersama dengan Jokowi berada di satu mobil kepresidenan berplat nomor RI1. Jokowi nampak keluar dari sisi pintu mobil sebelah kiri, sementara Prabowo keluar dari sisi pintu sebelah kanan. Keduanya diketahui berangkat bersama setelah menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kesaktian Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat kedatangan di gedung DPR, keduanya kompak menggunakan jas serta peci hitam dan juga pin bendera merah putih tepat dipasang di sebelah dada bagian kiri. Jokowi dan Prabowo berjalan beriringan disambut langsung oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar menuju selasar Gedung Nusantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya
di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan bahagia karena di perhelatan MotoGP Mandalika 2024 mampu menyerap 3.000 tenaga kerja lokal. Kepala negara juga mengapresiasi adanya perkembangan dalam penyelenggaraan MotoGP di Indonesia yang memasuki tahun ketiga. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai menyaksikan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 29 September 2024. Presiden Jokowi menjelaskan dalam 3 tahun ini adanya perkembangan dari sisi manajemen serta fasilitas yang ada di sirkuit. Kepala negara pun menyampaikan rasa bahagianya karena ada 3.000 tenaga kerja lokal yang membantu penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Lebih lanjut, Presiden tambahkan tentunya jika ada hal-hal yang dinilai masih kurang dalam penyelenggaraan akan dievaluasi dan diperbaiki. Komentar tadi, Emilio tadi menyampaikan, dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda, sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan silaturahmi bersama keluarga awak KRI Nanggala 402. Jokowi berdialog dengan keluarga dan menanyakan perihal bantuan pemerintah diantaranya perumahan dan juga pendidikan. Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan keluarga awak KRI Nanggala 402 yang berada di Sidoarjo lewat konferensi video. Momen ini terjadi saat upacara penganugerahan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo untuk KRI Nanggala 402. Dalam kesempatan itu, Jokowi menanyakan seputar bantuan yang diberikan pemerintah, di antaranya terkait perumahan dan fasilitas pendidikan. Para keluarga awak KRI Nanggala 402 pun merasakan bahwa keadaan dan fasilitas rumah yang didapatkan sangatlah bagus, di mana hingga bantuan pendidikan juga lancar kepada anak-anak mereka. Untuk diketahui, bantuan perumahan diberikan langsung oleh Prabowo pada 20 September 2024 yang lalu. Total terdapat 53 unit rumah yang khusus diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari keluarga awak KRI Nanggala 402. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, momen hangat terjadi saat Presiden Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri kegiatan gelar unsur armada TNI Angkatan Laut. Prabowo turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat mendapatkan brevet kehormatan Hiu Kencana di atas KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara gelar unsur armada TNI Angkatan Laut serta pemberian brevet kehormatan Hiu Kencana yang disematkan kepada Jokowi di atas KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992. Penyematan brevet yang diberikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Jokowi merupakan bentuk penghormatan TNI Angkatan Laut atas dukungan terhadap pengembangan dan peran penting armada kapal selam TNI Angkatan Laut, dan juga melambangkan kepercayaan serta penghargaan kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap TNI Angkatan Laut. Usai prosesi penyematan brevet, Jokowi bersama Prabowo dan para pejabat negara lainnya turut menyaksikan demo alutsista TNI Angkatan Laut yang dirangkai dengan sailing pass dan flying pass. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menggandeng unsur kekuatan maritim Indonesia seperti Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Basarnas, hingga Korps Kepolisian Air dan Udara. Dari Jakarta,
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo merespon perihal banyaknya tambang batu bara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kepala negara mengingatkan perusahaan pertambangan akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi penutup kita kali ini. Tetap saksikan Presiden Activity hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.